Bapak Ibu Guru serta kakak-kakak OSIS tercinta. Jadi pada hari ini saya akan membuat video dengan tema Santo Ignatius Loyola dan perjalanan pelayanan Santo Ignatius Loyola. Jadi jangan lupa untuk tonton sampai akhir ya. Santo Ignatius Loyola adalah seorang mantan kesatria keturunan bangsawan Spanyol, yaitu Basque. Ia lahir di Loyola pada tanggal 23 Oktober 1491. Ia wafat pada umur 64 tahun atau 65 tahun pada tanggal 31 Juli 1556. Sampai umur 26 tahun, Santo Ignatius adalah orang yang hanya memikirkan kesenangan duniawi saja. Kesenangan pokoknya adalah latihan senjata. Pada suatu hari, benteng tempat Santo Ignatius dikepung oleh orang Perancis. Pada pengepungan itu, Santo Ignatius tertembak parah di kaki, hingga membuat kakinya patah. Melihat Santo Ignatius seperti itu, semua orang-orang di benteng pun menyerahkan diri kepada Perancis. Ternyata, Perancis merupakan orang yang ramah serta baik. Mereka melakukan orang-orang yang terluka dengan baik. 12 hari sampai 15 hari mendatang, Santo Ignatius ada di Pamplona. Barulah setelah itu, Santo Ignatius dikembalikan ke tempat asalnya. Luka di kaki Santo Ignatius sangatlah parah, sehingga dokter menyarankan untuk mematahkan tulang-tulang kakinya dan menyambungkannya lagi. Selama operasi berlangsung, Santo Ignatius tidak menandakan kesakitan lain selain mengepalkan tangannya kencang-kencang. Keadaan Santo Ignatius pun semakin memburuk semakin hari. Dokter dan ahli-ahli pun tidak memiliki harapan lagi. Kata dokter, jika tidak ada perubahan sampai tengah malam pun dia akan meninggal. Para dokter pun menyarankan Santo Ignatius mendapatkan sakramen tobat. Dan Tuhan pun mengendaki malam itu juga Santo Ignatius pun memiliki perubahan yang besar. Sehingga beberapa hari kemudian Santo Ignatius pun dinyatakan bebas dari bahaya maut. Tulang-tulang Santo Ignatius pun mulai menyambung. Tapi ada satu masalah lagi. Tulang di bawah lutut Santo Ignatius ada yang letaknya di atas yang dengan lain. Santo Ignatius pun bertanya kepada para dokter, apakah tulang itu bisa dipotong? Dokter pun menjawab, bisa dipotong, tapi penderitaannya jauh lebih besar daripada yang lain. Santo Ignatius setelah berpikir pun menyanggupi untuk mengadakan operasi untuk pemotongan tulang yang letaknya di atas yang lain. Setelah penderitaan yang lama, Santo Ignatius pun dapat diberi kesembuhan oleh Tuhan. Hanya belum dapat berdiri. Ia pun minta diberi novel kesatria-kesatria. Tapi ia malah diberikan buku riwayat Kristus, karena tidak ada satupun di rumah itu buku novel-novel kesatria. Ia pun mulai tertarik dengan buku riwayat Kristus. Setelah cukup membaca, ia pun mulai memikirkan ulang apa yang ia telah baca. Tapi terkadang pikiran-pikiran duniawi pun muncul di pikiran. Tuhan pun tidak diam saja. Tuhan mendatangkan pikiran-pikiran lain. Ignatius pun mulai berpikir, bagaimana jika ia melakukan apa yang dilakukan Santo Fransiskus dan Santo Dominikus. Lama-kelamaan, pikiran duniawi itu hilang karena Santo Ignatius sudah capai. Santo Ignatius pun capai karena memikirkan hal-hal duniawi. Tetapi jika ia berhenti, ia merasa kering dan tidak puas. Ia pun berpikir untuk pergi ke Yerusalem agar ia bisa merasa terhibur serta bisa melupakan hal-hal duniawi. Tapi
tidak merasa kering dan tidak puas. Pada suatu hari, Santo Ignatius pun mulai bisa merasakan perbedaan roh-roh. Sebelah kanan Tuhan, sebelah kiri setan. Saat itu juga muncul pikiran dia untuk meniru para santo-santo. Hal yang paling ia lakukan setelah sembuh dari penyakit ini adalah pergi ke Yerusalem. Hal-hal duniawi pun ia mulai tinggalkan. Pada suatu malam, ia melihat penglihatan, yaitu perawan Maria dan kanak-kanak Yesus. Ia pun mengalami penghiburan yang amat besar. Ia pun mulai muak dengan kehidupan lampaunya, seperti seks dan lainnya. Jika ia berbicara, ia pasti hanya membicarakan tentang Allah dan santo-santo. Ia mulai berpikir untuk membuat catatan-catatan singkat tentang Yesus Kristus dan para santo-santo. Ia pun mulai bisa keliling dan berjalan keliling rumah. Maka, ia mulai menuliskan dengan sangat teliti sekali sabda-sabda Kristus. Ia mendapatkan penghiburan yang sangat besar. Keinginan untuk sembuh totalnya dan pergi ziarahnya pun makin besar. Santo Ignatius Loyola pun mulai memikirkan kemana ia ziarah setelah ke Yerusalem. Di dalam pikirannya pun timbul gagasan agar dia masuk biara para kartunisan di Sevilla. Tapi pada akhirnya ia pun memutuskan untuk melakukan menggembara sambil laku tapi. Di Manresa, Santo Ignatius mendapatkan godaan-godaan yang begitu besar. Habis godaan itu, di dalam dirinya pun timbul rasa kering, tidak ada rasa dalam doa, ofisi, maupun misa. Kadang-kadang pun ia mengalami hal yang sebaliknya. Goda-godaan itu membuat mentalnya pun turun. Ia merasa sangat terganggu oleh goda-godaan itu. Untuk menghilangkan goda-godaan itu, ia pun berdoa sehari selama 7 jam, melakukan hal-hal suci lainnya. Tapi Tuhan tidak membebaskannya dari goda-godaan itu. Santo Ignatius pun tidak kuat lagi. Lalu ia teringat pada para santo-santo. Jika keinginannya tidak terkabulkan, maka ia akan berpuasa serta tidak makan dan minum. Hal itu pun dia lakukan setelah komuni pertama pada hari Minggu. Pada akhirnya Tuhan pun membebaskannya dari goda-godaan. Pada tahun 1523, Santo Ignatius pergi ke Barcelona. Ia tiba di Paris pada tahun 1528 atau pada tahun 1527. Ia mulai mencari majikan agar tidak perlu mengemis untuk hidup di sana. Tapi ia tidak mendapatkan majikannya. Lalu, suatu ketika, seorang pater dari Spanyol menyuruh Santo Ignatius pergi ke Flanders. Di sana, ia bakal mendapatkan banyak sekali pengetahuan, walaupun rugi beberapa bulan bahkan tahunan hanya untuk transport. Tapi dari Flanders, ia mendapatkan banyak sekali sedekah daripada yang biasanya diperoleh. Suatu ketika di Paris terjadi huru-hara antara orang Spanyol melawan si peziarah. Namun akhirnya huru-hara itu reda. Sekian Bapak Ibu Guru serta kakak-kakak OSIS tercinta. Terima kasih.